Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam memahami materinya nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai belajarnya ya. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya, keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Ini adalah gambar dari Raja Ampat. Indah sekali, bukan? Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Teman-teman ingat bagaimanakah bunyi sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan simbol kepala banteng? Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teman-teman perhatikan di sini ada 3 gambar orang-orang yang sedang bermusyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama untuk mencapai mufakat. Jadi berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama. Ciri-ciri musyawarah adalah yang pertama, dilakukan lebih dari 1 orang. Perhatikan 3 gambar ini, apakah ada yang 1 orang saja? Tidak kan? Jadi musyawarah ini dilakukan lebih dari 1 orang. Yang kedua, semua orang yang ada di dalam musyawarah boleh berpendapat, boleh menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam musyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu kesepakatan langsung dan pemungutan suara atau voting. Nah, gambar yang ini menunjukkan musyawarah dengan cara voting. Jadi pemungutan suara, nanti suara yang terbanyak akan menjadi kesepakatan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama. Yang selanjutnya, coba sebutkan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Misalnya, untuk memilih ketua kelas, untuk memilih tempat wisata, untuk memilih tempat membeli oleh-oleh, itu bisa diputuskan melalui musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya pendapat, itu kita tidak boleh memaksakan keinginan atau pendapat kita pada orang lain. Harus menghargai juga pendapat orang lain. Selanjutnya, menerima dan mengikuti hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Jadi, misalkan nanti hasil musyawarahnya kok tidak sesuai dengan keinginan kita harus tetap menerima dan mengikuti serta melakukan keputusan itu. Karena apa? Karena itu sudah menjadi keputusan bersama hasil musyawarah. Bukan berarti kalau keputusannya tidak sesuai dengan yang kita mau terus kita marah, kayak gitu tidak boleh ya. Selanjutnya, tugas yang pertama, silahkan teman-teman ceritakan pengalamanmu. Pengalaman apa ya? Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila, terutama saat di tempat wisata. Ceritanya boleh teman-teman tulis di buku tulis, atau teman-teman rekam pakai voice note, atau teman-teman rekam menggunakan video boleh. Kalian suka menggunakan media apa? Silahkan ceritakan.
Ini untuk tugasnya ya, kerjakan di buku tugas kalian. Yang selanjutnya, coba teman-teman perhatikan gambar ini, gambar di samping ya. Benny dan Edo pergi ke Raja Ampat. Benny dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo ada banyak. Jadi, Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak nih. Ini lomba tentang mendarat. Kita perhatikan ya gerak-gerakannya. Yang pertama ada anak yang lari, anak yang melayang, lalu ada anak yang mendarat. Nah, teman-teman pernah mempraktekkan ini? Kita lanjutkan. Apa gerak dasar dalam lomba? Terutama yang dilakukan oleh Benny. Gerak dasar dalam perlombaan tadi apa ya? Gerak dasarnya adalah mendarat. Gerak mendarat dilakukan setelah gerakan melayang. Jadi setelah melayang, teman-teman lakukan gerakan mendarat. Gerakan mendarat adalah pola gerak dominan dalam senam lantai yang paling penting. Kenapa? Karena mendarat akan menjamin keselamatan. Jika salah mendarat, misalnya pada lantai yang keras, badannya kaku atau berhenti mendadak, akan menyebabkan cedera. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan gerakan mendarat. Yang pertama, menjaga keseimbangan badan dengan melenturkan kaki. Yang kedua, badan tidak boleh kaku. Dan yang ketiga, mendarat dengan dua kaki menyentuh lantai atau matras terlebih dahulu. Ingat ya, lakukan gerakan mendarat dengan benar supaya tidak terjadi cedera. Teman-teman harus memperhatikan 3 poin ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada anak yang melakukan gerakan lompat di roda, di ban. Nih, yang pertama ini posisi siap, setelah itu dia berlari. Nah, nanti ketika mendarat dia juga tetap menggunakan kedua kakinya. Ini walaupun saat berlari tumpuan dia menggunakan satu kaki secara bergantian. Nanti ketika mendarat, dia mendaratkan kedua kaki secara bersama-sama. Nah, saat bermain lompat tali ini, teman-teman juga melakukan gerakan mendarat. Yang ketiga, melompati balok. Nah, ketika teman-teman melompat balok, kan teman-teman ambil ancang-ancang. Teman-teman berlari dulu. Setelah itu teman-teman melakukan tolakan dan melayang. Setelah melayang, teman-teman mendarat menggunakan kedua kaki lagi. Ini juga contoh gerakan mendarat. Dan yang terakhir, teman-teman melompat kodok, lompat katak. Ini juga termasuk contoh gerakan mendarat. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Bagaimanakah cara Edo meminta tolong kepada kakaknya? Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh, minta tolong apa, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke bang, terima kasih ya bang. Nah, itu tadi adalah percakapan antara Edo dan kakaknya. Teman-teman sekarang coba ingat-ingat percakapannya tadi ya. Ini ada Bu Erlin cantumkan di sini percakapan antara Edo dan kakaknya. Kita akan belajar makna kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong yang diucapkan oleh Edo tadi adalah, Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Sebelum kita belajar untuk memaknai kalimat permintaan tolong, Bu Erlin punya pertanyaan. Kira-kira siapa tadi yang meminta tolong?
Yang meminta tolong adalah Edo. Kepada siapa Edo minta tolong? Kepada kakaknya. Edo minta tolong apa ya tadi? Oh, Edo minta tolong kepada kakaknya untuk menjadi juri lomba lompat palang. Jadi, setelah teman-teman tahu 3 hal tadi, siapa yang meminta tolong, minta tolong apa, minta tolong kepada siapa, sudah tahu 3 itu, teman-teman bisa menuliskan maknanya seperti ini. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya untuk menjadi juri lomba lompat palang. Itu adalah makna dari kalimat permintaan tolong yang diucapkan oleh Edo tadi. Yang selanjutnya, Bu Erlin punya contoh lagi. Ada anak kecil yang minta tolong kepada ibunya. Ibu, tolong ajari Naila membaca tulisan di buku ini ya. Baik, Nak, kata ibunya. Teman-teman, siapa yang meminta tolong tadi? Yang meminta tolong namanya Naila. Kepada siapa dia minta tolong? Kepada ibu. Minta tolong untuk apa? Untuk mengajari Naila membaca tulisan di buku. Jadi maknanya adalah Naila meminta tolong kepada ibu untuk mengajarinya membaca tulisan yang ada di buku. Itu tadi adalah contoh cara memaknai kalimat permintaan tolong. Seperti yang pernah teman-teman lakukan saat memaknai kalimat permintaan maaf. Sama seperti itu caranya. Ya, sudah sampai di akhir video. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak materinya dengan baik. Jangan lupa dukung channel ini dengan melakukan subscribe. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share. Komen kalau teman-teman sudah melihat video ini sampai akhir ya, tuliskan namamu dan dari sekolah mana. Terima kasih, Bu Erlin. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.